sekalian pelamur pendembulan, sekalian aplikasi cat. Otomatis satu, penghematan tenaga dan bahan di sini sudah 1 poin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya mengupdate teknis ya. Kali ini saya membagikan cara membuat wall pillar atau dempul ya, dempul tembok yang memang sangat membantu kalau saya rasakan di proyek gitu. Karena kita beli wall pillar itu untuk satu rumah banyak, dan satu kaleng itu kalau dikalikan jadi anggaran cukup besar juga untuk kos untuk pillar. Kemudian rata-rata masalah di pilar itu kita kalau dalam kaleng sulit memprediksi apakah kualitasnya bagus. Kalau yang jelas yang bagus ya yang lebih mahal, tapi kan kita mengingat kos biaya anggaran juga nggak gede amat rata-rata untuk setiap pembangunan ya, pembangunan rumah atau RAB itu bahkan sering nggak tertulis kalau berpilar. Maksudnya pengecatan dari itu biaya pengecatan per meter atau untuk harian juga sedikit ya ininya. Nah, paling tidak ini membantu untuk anda yang menggarap rumah sendiri, kemudian penggarap khususnya pemborong, bisa lebih murah, cepat. Kalaupun biaya RAB-nya murah, kita tidak mengganggu kualitas atau mutu ya. Nah, untuk kali ini saya lebih ke menggunakan bahan yang digunakan itu lebih dekat ya. Kalau wall pillar yang jelek kan lebih baik nggak pakai wall pillar, karena sebagus apapun catnya itu terhalang oleh wall pillar yang jelek. Nah, kali ini saya mau berbagi cara, yaitu wall pillar dengan kualitas bagus, dan pemasangannya pun bisa termasuk sekalian pengecatan karena campurannya dicampur dengan cat. Tentunya cat yang bagus, walaupun cat bagus ini penggunaannya sedikit, jadi nggak terlalu makan biaya. Satu, pewarnaan memang otomatis teraplikasikan ketika kita mempelamur atau mendempul dinding ya, kajian baru atau pelapisan timpah warna juga ini sangat membantu, karena warna sebelumnya misalnya warna tua atau warna apa mau dibuat putih itu biasanya sangat sulit dan harus berulang. Nah, dengan wall pillar buatan ini jadi cukup membantu mempercepat penyemprotan pada awal dengan kualitas rekat yang memang rekat cat dengan pillar biasanya bagus cat. Dan ada sekarang opini sekarang itu tembok bagusnya nggak di wall pillar, bagusnya cat langsung. Nah, ini kita dengan pillar ini terjawab pengecatan juga, dasar cat juga, dan penutupan pori-pori yang tidak seharusnya ada teratasi juga, sekalian pelamur pendembulan, sekalian aplikasi cat. Otomatis satu, penghematan tenaga dan bahan di sini sudah 1 poin. Nah, yang akan saya tampilkan adalah teknis pembuatannya dan bahan yang akan digunakan ya. Oke, kita setel videonya. Nah, ini di sini kita menggunakan cornice atau kompon juga bisa, casting juga bisa. Nah, ini kan lebih ke fisiknya dempul dan cepat kering. Nah, ini memang barang yang tidak asing, bisa ini saja, tapi kan kita diubar cepat kering, kemudian rekatnya juga kurang bagus nanti, kemudian apa kalau komis saja gitu kan. Nah, di sini kita butuh memang lambat kering. Nanti setelah dicampur cat itu si kornis lambat kering. Dan kalau berhitung biaya, kornis 25 kilo itu hanya sekitar 60-70 ribu. Nah, itu 20 kilo ditambah cat dinding. Jadi saya rekomnya cat bagus. Kalau saya jotun atau minimal pinilek itu malah lebih bagus untuk langsung mengeluarkan warna yang memang ada kelemahan, ada kelebihan kalau masing-masing cat ya. Kalau pinilek itu warna memang langsung terlihat dan bukan langsung nutup, tapi langsung terlihat dalam kondisi basah ataupun setelah kering, malah semakin nampak. Pemblokan warnanya pinilek lebih bagus.
tapi untuk kadar korosi tiap tahun ini kelemahan Pinilite. Jadi ada seperti pulau-pulau, tapi itu juga tergantung cuaca masing-masing daerah. Kalau sering kejadian itu seperti pulau-pulau jadi belang setelah berapa tahun. Nah, ini kelebihan kita ambil dari Pinilite untuk menutup warna dan warna yang keluarnya. Nah, untuk menjawab kelemahannya kita campur lagi dengan cat lain, apakah itu jotun atau bulux, produk ICI atau banyak lah cat sekarang yang memang bagus-bagus ya. Apiatek juga bagus gitu kan. Ini kalau kornis ini sudah tercampur ya, dia akan lama kering. Jadi kita bisa mengatur lebih bisa konsen pada perapihan ya, merapikan garapan saja. Nah di sini saya akan berbagi teknis cara pencampuran ya. Memang ada resiko-resiko yang memang kenapa harus dilihat caranya, karena salah nyampe nanti bergerundul dan itu tidak malah jadi tidak bisa dipakai karena nggak enak atau cepat kering sama dia. Nah kita mulai dari bahan ya, ini kornis, saya menggunakan kornis A+ ya. Atau kompon juga merek apa saja bebas, bisa dicampur casting juga boleh. Kalau berbicara supaya lebih murah gitu ya. Nah ini komponnya, kemudian ini catnya, cat untuk nanti pencampuran, karena kompon langsung ke cat juga jelek, nggak bisa. Jadi satu kompon tadi atau casting, kornis, nah kemudian cat, kemudian ini air bersih seperti biasa, air putih biasa. Nah serbuk tadi, kompon atau kornis tadi dicampur dulu dengan air, itu kita buat agak encer, tidak menggumpal, bukan encer sekali tapi cukup seperti saus lah, saus. Nah dikocek dulu sampai maksimal, sampai memang peresapan airnya itu maksimal dulu dengan air putih dulu. Nah oke, kita campur dulu. Ini baru air dengan kornis atau kompon ya. Campur dulu sampai betul-betul meresap air ke dalam partikel-partikel kompon yang paling kecil, supaya nanti pada saat dicampur itu tidak menggumpal. Nah, ini kalau ini memang kurang menggumpal, itu terlalu encer. Nah ini cat tadi yang campuran air dengan kompon tadi baru dimasukkan ke cat yang kita sediakan ya. Nah di sini baru dicampur. Kalau tidak proses seperti ini pasti gagal karena menggumpal sebagian atau gumpalan kecil-kecil yang nggak enak kalau kita pasang aplikasi. Nah setelah dicampur lagi dengan cat, nah baru dikocek itu sampai kekentalan yang kita butuhkan. Ini walaupun terlihat agak encer, nanti agak akan menggumpal juga. Pada akhirnya akan menggumpal dan rasanya seperti wall filler yang mahal. Kalau saya merasakan, kalau sesuai dengan proses ini yang diperlihatkan di konten ini, itu kita
seperti memplamur dengan produk ICI Katilak. Nah, kalau yang saya perbandingan itu seperti Katilak. Nah, sebaiknya kalau ini ditambah lagi, ini sebetulnya kurang maksimal. Ini kurang bagus. Nah, kita lihat malah jadi menggumpal gitu. Harusnya, dan ini penggumpalan ini sulit untuk kecuali pakai mesin mixer. Ini baru bisa. Nah, kalau untuk sistem kocek itu gumpalan-gumpalan kecil seperti beras, nasi itu sulit menyatu. Ini percobaan yang memang saya kasih contoh kurang bagus. Bagusnya tadi tahapan tadi, kalau kurang penambahan kurang kental atau terlalu kurang kental, misalnya keenceran. Kalau terlalu kental sih mudah ya, nggak masalah. Tapi kalau kurang kental, terlalu encer, pencampuran penambahan kompon atau casting itu pada saat casting dengan air sebelum ditambah cat. Nah, itu kalau kita mengatur kekentalannya. Nah, ini contoh gambaran waktu pemasangan. Ini dinding yang bekas dan plafon baru. Dan ini bisa pakai kuas dulu supaya nempel di ini, baru di scrub plastik atau dan ini setelah kering ini langsung menutup. Dan keringnya juga nggak lama ya. Ya, ini cukup, kalau yang saya rasakan ini sangat membantu. Satu, dengan kompon itu lubang-lubang langsung terisi penuh tanpa harus 2 kali mendempul ya. Kemudian rekatannya juga otomatis tercampur adhesif dari cat yang kita campur, itu jadi lebih maksimal. Kalau bicara bagus, sekarang itu bagus jangan diplamur, langsung cat aja. Ini langsung cat juga jadi termasuk. Kemudian plamur tetap kan, kalau langsung cat lubang-lubang ada aja kekurangan tukang atau pekerja, kita nggak bisa dipungkiri. Tidak selalu semua tukang garapan bagus. Nah, ini adalah hal yang memang harus kita bijak ya. Dan ini cukup menjawab untuk dempul seperti ini. Dempulan yaitu tadi berbahan casting, kompon, dan cat tembok. Mungkin bagi yang sudah tahu ini nggak asing, tapi ini kita berbagi, memang tidak semua tahu. Oke, sekian video konten berbagi antar arti kali ini. Selamat mencoba dan jangan lupa like, subscribe, juga komen di bawah ini untuk channel kita supaya berkesinambungan, bisa selalu terus menerus berbagi pengalaman dan berbagi teknik pengetahuan yang sekiranya bisa saling bermanfaat. Salam bangun.